Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Hari ini tanggal 4 Agustus merupakan peringatan penuh syukur atas kehidupan Santo Yohanes Maria Vianney. Beliau adalah pelindung dan pendoa secara khusus untuk para pastor paroki. Saya bersyukur pernah boleh berziarah ke tempat beliau di Ars. Saya boleh merayakan Ekaristi di altar utama dengan latar belakang makam beliau, dan disitulah kita bersyukur karena rahmat Tuhan yang dilimpahkan kepada kita melalui Santo Yohanes Maria Vianney. Nah, foto-foto ketika saya berziarah menjadi latar belakang untuk renungan harian ini. Hari ini kita membaca Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Pada suatu kali Yesus pergi dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, kalau kita membaca Injil hari ini dan merenungkannya dengan baik, kita bisa membayangkan kira-kira wajah Yesus itu seperti apa ketika menghadapi perempuan Kanaan di daerah Tirus dan Sidon. Apakah Yesus menghina? Apakah Yesus meremehkan? Apakah Yesus sungguh-sungguh mengabaikan apa yang menjadi permintaan ibu itu? Sangat dramatis, Santo Matius menggambarkan kisah ini. Seorang perempuan Kanaan, itu berarti kelompok masyarakat yang pada waktu itu oleh orang-orang Yahudi dianggap kafir. Tetapi justru orang yang dianggap kafir itu bersinarlah iman melalui perempuan Kanaan ini. Perempuan Kanaan itu menjadi contoh bagi kita bagaimana kita bersikap saat kita memohon kepada Tuhan. Sikap dasar yang pertama adalah kerendahan hati. Kerendahan hati itu terucap, terungkap, baik dengan kata-kata maupun dengan sikap. Dia mohon belas kasihan.
tampaknya Yesus cuek bebek, tidak peduli. Yesus jalan terus, para muridnya yang bereaksi, "Guru, perempuan itu ngikutin kita terus sambil teriak-teriak minta tolong seperti itu. Usirlah dia." Tetapi Yesus tidak mengusir perempuan itu. Tetapi justru disitulah iman perempuan itu diuji. Yesus mengatakan, "Aku hanya diutus untuk orang Israel." Orang Kanaan ini dianggap nomor 2, dianggap kafir, tidak masuk dalam hitungan. Yesus tidak hanya cuek, tidak hanya diam, tapi mengatakan kalimat-kalimat yang mungkin kalau kita rasakan itu tidak enak ya. Pertama, tidak nganggep. Kedua, bahkan ketika perempuan itu sujud menyembah Yesus dan mengatakan, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus malah mengatakan kalimat yang mungkin tidak enak didengar, tidak enak kalau kita rasakan, karena Yesus mengatakan, "Tidak layak mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Dengan kata lain, maaf, perempuan itu dianggap setara, sama dengan seekor anjing. Apakah Yesus bermaksud menghina perempuan itu? Sama sekali tidak. Perempuan itu justru diuji oleh Yesus. Imannya diuji, dan luar biasa, perempuan itu memiliki iman yang besar, iman yang kuat, iman yang ditandai kesabaran dan ketabahan, sampai-sampai dia justru menunjukkan kecerdasan iman. Ketika Yesus mengatakan kalimat tidak layak melemparkan roti yang disediakan untuk anak-anak kepada anjing, nah disitulah perempuan itu mendapatkan celah. Maka dia berkata, "Oke Tuhan, kalau seperti itu biarlah. Tuhan tahu ada anjing-anjing itu yang setia, yang cukup menikmati remah-remah yang jatuh dari meja tuanya. Itu cukup, beri aku remah-remah roti itu." Disinilah Yesus melihat betapa besar iman perempuan Kanaan. "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah seperti yang kau kehendaki." Yesus memuji ibu ini lulus ujian. Sabda ini luar biasa, sahabat peradaban kasih yang terkasih. Kita tahu Yesus sendiri berdoa kepada Bapa dan mengatakan, "Ya Bapa, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu." Dan sabda itu kali ini ditujukan kepada perempuan itu. "Terjadilah seperti kehendak-Mu, seperti yang Kau kehendaki." Ini pernyataan yang dalam kontemplasi saya luar biasa. Perempuan Kanaan itu mendapat sabda yang Yesus sendiri mengatakan kepada Bapa, "Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu, bukan kehendakku." Dan kepada perempuan itu Yesus bersabda, "Terjadilah padamu menurut kehendak-Mu." Jadi apa yang kau kehendaki terjadilah. Dan dikatakan dalam Injil, seketika anaknya sembuh. Ada beberapa hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama, dari Yesus. Yesus diam, tidak segera merespon apa yang menjadi harapan dan doa perempuan itu. Kadang-kadang mungkin kita mengalami hal yang sama. Kita sudah berdoa, kita sudah berpuasa, kita sudah bernovena, bahkan berziarah. Bahkan di masa pandemi ini, aku sudah mengikuti semua misa online dari seluruh penjuru dunia ini, termasuk misa dengan Paus Fransiskus di Vatikan. Tapi doaku nggak kunjung dikabulkan. Di sini kita diajak untuk belajar seperti perempuan Kanaan, sahabat peradaban kasih yang terkasih. Kita, kalau doa kita nggak kunjung dikabulkan, kita sedang berhadapan dengan Yesus yang diam. Tapi diamnya bukan diam yang menyembelih, bukan diam yang menghabisi, diam yang mendidik. Diam dalam keheningan yang mendewasakan iman kita. Untuk melihat sejauh mana kita sungguh-sungguh membutuhkan apa yang kita mohonkan itu. Ketekunan kita untuk bertahan di dalam permohonan itu membuat pada akhirnya kita mengalami berkat. Doa kita dikabulkan. Tapi prosesnya bisa jadi tidak mudah seperti yang dialami oleh perempuan Kanaan itu. Bahkan ada proses yang menyakitkan kita. Keheningan
Diamnya Tuhan sendiri sudah membuat kita tidak nyaman. Tidak kunjung terjawab itu tidak nyaman. Masih ditambah dengan peristiwa yang menyakitkan. Tentu membuat kita kemudian bisa jadi lelah berdoa, mutong, ya, kemudian kita nggak melanjutkan doa kita. Bukan itu ciri murid Kristus. Ciri murid Kristus adalah ini kedua. Jadi yang pertama heningnya Yesus, yang kedua ciri murid Kristus adalah bertahan dalam permohonan sampai permohonan itu dikabulkan, bukan dengan maksa, tetapi dengan sujud sembah, dengan kerendahan hati, dengan kesabaran, dengan ketaatan. Dan Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik kepada panjenengan, kepada kita. Pengalaman Santo Yohanes Maria Vianney membuktikan itu. Saya mengalami berkali-kali dalam doa dan permohonan, gak kunjung-kunjung dikabulkan, juga ketika mendukung doa umat, gak kunjung-kunjung dikabulkan, tapi toh kesabaran dan ketaatan membuat akhirnya doa dan permohonan kita dikabulkan. Jadi sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, jangan khawatir, jangan cemas, jangan risau, jangan marah, jangan baper kalau doa panjenengan tidak kunjung dijawab Tuhan. Di situ panjenengan sedang didewasakan dalam iman, dalam kesabaran, dalam kerendahan hati, dalam ketaatan. Dan yang lebih penting, bersiaplah bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik menurut kehendakmu. Nah, itu yang dikatakan Yesus kepada perempuan Kanaan tadi, yang bisa menjadi pegangan kita. Yesus sama dulu, sekarang, dan yang akan datang, yang kata penulis surat Ibrani. Maka apa yang dialami perempuan Kanaan itu mungkin juga akan kita alami saat ini dan di masa yang akan datang. Kuncinya sekali lagi, kerendahan hati, kesabaran, ketaatan. Moga-moga iman kita bertumbuh dan Yesus mengatakan pada kita, sungguh besar imanmu, terjadilah seperti yang kau kehendaki. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam